Perkenalkan, nama saya Resti Istimewa Putri. Saya akan menjelaskan tentang oscillator. Jadi, oscillator adalah sebuah model referensi atau konseptual dalam jaringan yang membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan agar perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap layer memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam proses pengiriman data, mulai dari aplikasi pengguna hingga perangkat keras, atau biasa disebut hardware. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 7 oscillator dan penjelasannya. Yang pertama, atau layer paling atas, yaitu ada application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas yang menyediakan antarmuka, sehingga aplikasi dapat menggunakan layanan jaringan. Layer ini berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna, tetapi tidak berkaitan dengan teknis pengiriman data. Dengan kata lain, application layer lebih fokus pada penyediaan layanan untuk aplikasi. Fungsi utamanya yaitu memberikan layanan jaringan ke aplikasi pengguna, mendukung layanan seperti email, transfer file, dan browsing web. Juga menyediakan autentikasi dan otorisasi pengguna, contohnya HTTP, FTP, dan SMTP. Yang kedua ada presentation layer. Lapisan selanjutnya dari oscillator adalah presentation, yakni lapisan yang bertanggung jawab terhadap format data agar kedua pihak dapat berkomunikasi dengan baik. Ini termasuk transkripsi, kompresi, dan encoding data. Presentation layer dapat mengidentifikasi sintaks host jaringan serta menentukan alamat penerima. Hal ini penting dalam memastikan data yang dikirim dari suatu sistem bisa dimengerti oleh sistem lainnya, meski memiliki format yang berbeda. Fungsi utamanya, yang pertama, mengubah data menjadi format yang bisa dimengerti oleh sistem penerima. 2. Melakukan enskripsi dan deskripsi data. Yang ketiga, mengompres dan mengekstrak data agar lebih efisien saat ditransmisikan. Contohnya yaitu SSL TLS, JPEG, dan MPEG. Yang ketiga ada session layer. Session layer bertugas mengatur koneksi antara dua perangkat. Layer ini memastikan bahwa komunikasi berjalan secara terstruktur serta dapat dipulihkan bila mana terjadi gangguan. Selain itu, session layer juga memungkinkan koneksi antar perangkat diputuskan seketika. Fungsi utamanya mengatur pembukaan, pengelolaan, dan penutupan sesi, menyediakan sinkronisasi antar perangkat, dan mengelola sesi yang berjalan. Contohnya ada RTP, NFS, dan SMB. Lalu ada transport layer. Transport layer bertanggung jawab atas pengiriman data dari server hingga user. Layer ini memecah data menjadi segmen dan memastikan data sampai tanpa error. Oleh karena itu, transport layer sangat penting, terutama dalam aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi seperti email, streaming video, atau download file berukuran besar. Fungsi utamanya, yang pertama melakukan transmisi data, lalu melakukan segmentasi dan processing data, menyediakan koneksi yang andal, juga mengontrol aliran dan error checking. Contohnya TCP dan UDP. Yang kelima, network layer. Network layer merupakan lapisan yang menangani pengamatan IP address serta menentukan jalur agar komputer dapat terhubung. Layer ini bertanggung jawab membawa data dari satu jaringan ke jaringan lainnya secara efisien. Fungsi utamanya, 1. Menentukan alamat IP pengirim dan penerima. 2. Mengelola routing. 3. Mengatasi kemacetan jaringan dan fragmentasi data. Contohnya IP dan ICMP. Yang keenam, ada data link layer. Data link layer adalah lapisan yang mengatur pengiriman data antar perangkat di satu jaringan lokal. Disebut juga LAN. Layer ini memastikan bahwa data bisa dikirim dengan akurat dari satu perangkat ke perangkat lain dalam satu segmen jaringan. Selain itu,
Data link layer juga berperan dalam pemeriksaan error pada big data saat ditransmisikan. Fungsi utamanya, yang pertama, pengalamatan fisik atau MAC address. Yang kedua, menangani deteksi dan koreksi kesalahan. Yang ketiga, mengatur akses ke media jaringan. Contohnya ada Ethernet, TCP, dan HDLC. Yang ketujuh ada physical layer. Physical layer merupakan lapisan paling dasar atau paling bawah yang bertugas mengatur transmisi bit melalui media fisik seperti kabel atau sinyal nirkabel. Layar ini adalah fondasi dari semua komunikasi jaringan karena menjadi jembatan antara perangkat keras dan fungsi utamanya. Yang pertama, mengubah data menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Yang kedua, menentukan spesifikasi koneksi fisik. Yang ketiga, mengatur kecepatan transmisi data. Contohnya ada kabel UPP, fiber optik, modem, dan repeater. Cukup sekian penjelasan aslinya dari saya. Maaf bila banyak